Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat semua dengan channelnya Mari Berbagi Informasi. Semoga sahabat selalu sehat dan selalu bahagia. Amin ya robbal alamin. Di video kali ini sahabat, saya akan memperbaiki sebuah laptop di mana kerusakannya ini ada pada keyboard, terus baterai, lalu pada layar. Di sini ada laptop Asus ya. Ini Asus untuk layarnya 14 in. Dan untuk tipenya ini A456UR ya. Barangkali sahabat punya laptop yang seperti ini dengan kerusakan yang sama, boleh disimak video ini sehingga memudahkan untuk menservis sendiri ya. Dan ini yang rusak adalah LCD, ini LCD yang lama. Dan untuk kerusakannya ini gambarnya itu bergaris ya, bergaris dan warnanya agak keunguan. Ini rusak total, tidak bisa diperbaiki dan saya menyimpulkan untuk menggantinya. Dan LCD ini memiliki 30 pin ya. Dan rencananya akan saya ganti LCD-nya dengan yang baru. Dan ini untuk keyboard yang rusak. Ini ciri-ciri keyboard rusak adalah biasanya seperti mengetik sendiri ya. Kita tidak menekan apa-apa tapi seperti mengetik sendiri walaupun kita tidak menyentuhnya ya. Lalu untuk kerusakan lainnya adalah sebuah baterai. Ini ada baterai yang sudah mau meletup ya. Saya korek-korek malah keluar api. Dan saya menyimpulkan bahwa baterainya sudah rusak dan saya juga menyiapkan baterai yang baru ya. Karena baterai yang sudah rusak begini tidak bisa diakalin ya. Lebih baik diganti untuk keamanan dan kenyamanan kita dalam menggunakan perangkat laptop. Baik, ini untuk keyboard yang bagus, yang baru. Saya beli dengan harga yang murah ya. Cuma berapa saya lupa. Lupa pastinya nggak terlalu mahal gitu kan. Keyboard lama tidak bisa diperbaiki, lebih baik dibuang, ganti dengan yang baru, nggak terlalu mahal sih harganya, yang biasa aja. Dan ini LCD, nah ini LCD yang lama dengan kerusakan yang tadi disebutkan, dan ini masih yang lama. Nah ini yang warna kehijauan, ini yang baru ya. Untuk yang lama itu ukurannya itu 720p ya. Ini masih HD. Sementara yang baru itu udah 1090 ya. Ini dengan RGB ya. Ini untuk layarnya sudah FHD atau Full High Definition, sehingga nanti diharapkan gambarnya akan lebih jernih daripada layar yang bawaan laptop ya. Nanti kita buktikan apakah benar layarnya jernih, karena ini sudah digadang-gadang sebagai IPS ya. Sementara yang lama itu tidak. Dan ini dari pembelian disertakan cara pemasangan ataupun harus hati-hati dalam pemasangan ya. Jangan sampai rusak karena LCD-nya mahal. Dan saya membelinya dari toko ini seperti yang dilihat di HP ya. Ya, dari Arya Spare Part. Saya membelinya dengan harga 1.200.000 ya. Udah layar IPS. Belum ongkir itu ya. Saya salah tulis, bukan 1080p tapi
1980 kalau nggak salah ya. Yaitu untuk harganya, barangkali sahabat mau beli, jangan beli yang abal-abal yang harga 400-an itu. Ya gambarnya ada, cuma kualitasnya sama dengan yang rusak ini. Dan saya tidak tahu ya apakah LCD-nya ini bagus, nanti kita buktikan ya. Karena belum saya tes. Ini sudah saya bongkar untuk laptopnya. Bagi yang ingin tahu bagaimana cara membukanya, ya gampang, tinggal diputar mundur untuk videonya. Karena saya tidak memvideokan waktu membuka itu untuk mengurangi durasi yang cukup lama ya. Kalau saya videokan dari membuka dan memasang, dan ini pun saya mengedit suara ya untuk memberikan narasi. Karena kalau saya videokan secara perlahan-lahan dari awal sampai akhir, tentu saja akan membuat video ini lama. Oke, ini beberapa part atau bagian dari laptop sudah terbuka dan semuanya masih komplit. Nanti akan saya pasang kembali sampai akhirnya selesai semuanya ya. Pada saat pemasangan saya tidak tahu apakah semuanya berfungsi atau tidak. Ini yang baru ya, kita pasang seperti ini pemasangannya. Harus pas ya dalam pemasangannya, jangan sampai ada yang kejepit. Nanti kalau kejepit, keyboardnya akan ketekan terus-menerus ya. Sesuaikan dengan lubang-lubang yang ada. Dan untuk laptop ini bekas servisan, sayang sekali untuk pengancingnya sudah rusak ya. Oke, saya sudah memasangnya. Untuk keyboardnya mudah memasangnya karena ada lubang-lubangnya, tinggal masukin, sesuaikan lubang-lubangnya. Dan untuk pengancingnya usahakan jangan dirusak ya, waktu membuka bisa pakai solder, dipanasin, jangan dipotong-potong ya. Oke, keyboardnya sudah dipasang dan ini bagian mainboard. Kita pasang mainboard dulu. Untuk masang mainboard pun hati-hati, dan ini untuk pelapisnya kita pasang dulu. Dan jangan lupa dibersihkan untuk debu-debunya ya. Saya tidak menampakkan pembersihan untuk debu-debunya karena sudah saya bersihkan. Oke, ini mainboard sudah terpasang. Dan seperti biasa, usahakan ngepas di lubang-lubang. Ini ada lubang baut, ada juga lubang untuk pengepasan ya. Nah, kalau pas itu mudah memasangnya, presisi ya. Dan ini hard disk atau HDD kita pasang di sini. Dan ini modul untuk bagian USB dan lain-lain ya. Dipasang di samping. Jangan lupa dibersihkan untuk port-portnya. Port HDMI-nya, port USB-nya sekalian dibuka, bersihkan dari debu-debu. Dan ini untuk modul yang dari HDD ya. Jangan lupa memasangnya harus presisi benar-benar, jangan sampai ada yang longgar. Karena apabila koneksinya kurang pas akan menjadi gangguan. Kalau kita tidak ekstra hati-hati ataupun jeli, nanti kita harus bongkar pasang dan itu akan membuat waktu kita banyak tersita. Untuk posisi-posisinya, penempatan-penempatannya bisa sahabat lihat seperti ini. Pasangkan dulu untuk HDD-nya. Ya, ini sudah terpasang. Dan sekali lagi untuk soket-soket harus dipasang sepas mungkin. Jangan sedikit pun bergeser ya. Kalau bergeser sedikit saja akan membuat kerusakan. Yaitu risiko terparah. Oke, ini ada untuk bagian kipas atau
ice cooler ya, sebagai pendingin. Untuk pemasangan posisinya di sini. Dan soket-soketnya ada satu soket, harus diperhatikan, harus terpasang, jangan sampai lupa. Ada baut-bautnya juga, baut putih ada 4. Selain itu bautnya warna hitam. Dan ini untuk box atau bagian untuk CD-nya ya, CD ROM-nya hanya menggunakan 1 atau 2 baut di situ. Kita dorong dari samping, lalu ditekan ke arah tengah sehingga soketnya masuk. Nah, di bagian ini ada soket. Harus diperhatikan betul supaya presisi. Ya, saya selalu mengingatkan hal itu karena kesalahan sedikit saja akan membuat fatal ya akibatnya. Ketika kita melakukan pekerjaan seperti ini, dibutuhkan ketelitian. Sebentar sahabat. Sebentar, ini menghilang di sini. Oke, jangan lupa diberikan pasta pendingin ya. Untuk bagian pendingin prosesornya, ini sangat penting. Karena pendinginan di sini sangat penting sekali untuk keawetan sebuah laptop ya. Pemasangannya seperti ini. Di situ sudah ada lubang-lubang bautnya. Diusahakan sepresisi mungkin. Untuk bagian CD-ROM-nya ditekan ke tengah, didorong ke tengah sehingga masuk ke bagian soket. Oke, baut-bautnya sudah saya persiapkan. Dan sebaiknya baut-baut ditaruh di wadah khusus sehingga tidak berantakan kemana-mana. Baik sahabat, sudah terpasang bagian pendingin, sudah kipas, dan CD-ROM-nya juga sudah terpasang. Jangan lupa dicek untuk perputaran kipas, barangkali seret atau ada debu-debu, lebih baik dibersihkan sebelum ditutup ya. Dan soket-soket ini yang saya tunjukkan, soket-soket itu seperti tadi harus ekstra hati-hati. Ini ada sebuah baterai. Perhatian buat sahabat ya. Ketika mengganti LCD jangan pasang dulu baterai. Itu sangat berbahaya karena kalau ada kesalahan nanti akan berakibat fatal bagi laptop, bagi mainboard, atau juga bagi LCD. Sementara yang kita pasang adalah LCD baru yang harganya cukup mahal ya. Karena untuk harga yang biasa ini sekitar 400 ribuan, sementara ini sekitar 1.200.000 ya, belum ongkir ya. Ini untuk layar IPS dengan FHD atau Full High Definisi. Oke, kita sekarang berlanjut untuk memasang LCD ya. Dan ditempatkan seperti ini untuk laptopnya. Di bagian ini kita akan memasang LCD-nya. Ya, bagi sahabat yang mau mengganti LCD, ikuti terus langkah-langkah video ini. Dipastikan sahabat bisa mengganti sendiri ya, daripada kita bawa ke tukang servis seandainya sahabat mau atau ada waktu ya. Tapi kalaupun mau dibawa ke tukang servis ya tidak masalah juga.
Ya, jangan lupa dibersihkan sekali lagi untuk debu-debu yang menempel, karena itu akan mengganggu nanti. Debu-debu itu bisa masuk ke kipas dan mengganggu perputaran kipas, sehingga akan mengurangi pendinginan bagian prosesor ya. Oke, ini laptopnya sudah saya buka. Dan ini ada tempelan lakban kertas, itu untuk melindungi atau mengcover bagian LCD ya. Mungkin takut terjadi goresan, tapi bukan anti gores, nanti ini dilepas. Ya, posisikan dengan pas. Dan ini ada pinnya, pin ini pin 30, maksudnya ini menggunakan pin 30 pin ya. Soket 30 pin maksud saya. Sambungkan dengan hati-hati, jangan sampai sobek atau terputus, dan kita pasang lakban kertas untuk mengikat, karena ini sering terjadi gerakan di sini. Kalau tergerak-gerak bisa lepas, makanya harus digunakan lem perekat atau isolasi. Untuk memposisikannya seperti ini, jangan terlalu ditekan ya, karena kalau ditekan nanti takut berbahaya bagi layarnya. Dan ini untuk bagian LCD menggunakan 4 buah baut pendek. Nah, untuk bagian kertasnya itu lakban kertasnya itu dicopot aja sekalian sama pelindungnya, karena kalau nggak dicopot gambarnya nanti nggak bagus ya. Ini bukan pelindung LCD anti gores, ini sekedar plastik pelindung sementara saja. Ini dibuang nantinya. Oke sahabat, ini sudah saya pasang, tadi nggak dilihatkan pemasangannya karena kelamaan. Nah, setelah ini baterai jangan dulu dipasangkan, perhatian ya. Baterai jangan dulu dipasangkan, nah, biarkan terbuka seperti ini. Cover bawah jangan ditutup dulu, untuk meminimalisir kalau ada masalah. Dan cek lagi soket-soket segala sesuatunya harus dalam keadaan seperti semula ya. Oke, selanjutnya kita pasangkan adaptornya ya, tanpa baterai. Sekali lagi tanpa baterai. Kita pasangkan adaptornya, lalu kita hidupkan. Nah, ini udah hidup ya, LED-nya udah nyala. Kita perhatikan layar, apakah ada tampilan. Nah, itu ada tampilan logo Asus ya, berarti layar hidup. Setelah dipastikan layar hidup, biarkan dulu sebentar, apakah terjadi asap, dan tidak ada ya. Ya, lepas saja untuk konektor powernya. Dan kita pasangkan baterai. Ya, untuk mengerjakan yang seperti ini tidak boleh buru-buru ya, santai aja. Perlu konsentrasi. Kalau buru-buru nanti ada sesuatu yang lupa dan menjadikan problem ya. Gara-gara buru-buru akhirnya bukannya cepat tapi bagus, malah rusak ya. Oke, baterainya mulai dipasangkan. Untuk koneksi baterai ya, bagian soket harus betul-betul rapat.
karena kalau tidak pas mengganggu kinerja dari perangkat laptop ini. Jangan lupa baut-baut dipasang, sesuaikan dengan pertama kita bongkar. Baterai ini menggunakan 2 buah baut dalam kalau tidak salah ini. Nanti setelah itu bautnya dari luar ya bersama casing. Oke. Sudah dipasang LCD-nya dan baterai sudah dipasang. Kita tes. Nah, layarnya sangat jernih ya ketika saya lihat. Mungkin kalau di layar HP ataupun dilihat sama sahabat semua tidak begitu jernih. Tapi ini kalau disaksikan dengan mata langsung di sini ya, benar-benar sangat jernih. Dan sangat jauh berbeda dengan LCD lama yang bawaannya, padahal ini bawaannya ya, bawaan pabrikannya. Tapi menggunakan 720p untuk pixelnya ya. Sementara yang ini udah 1980 kali 1080, udah full high definisi atau FHD dengan layar IPS ya. Sehingga kalau kita melihat dari sudut mana saja, warnanya akan tetap sama. Karena beberapa laptop, kadang kita lihat, kalau dilihat dari samping itu meredup ya, kayak meredup gitu. Tapi kalau ini tidak ya, benar-benar sangat jernih ya. Jadi seakan-akan laptop baru lagi ini. Dan cek juga untuk kursor-kursornya sebelum dirapihkan ya, dicek untuk keyboardnya tadi kan sudah diganti, jangan sampai bermasalah. Dan alhamdulillah untuk laptop yang ini tidak ada masalah. Kita coba lihat, kita operasikan apakah seperti normal, seperti biasa ya. Coba kita buka YouTube. Kita lihat pemandangan-pemandangan ya. Nah, seperti mirip aslinya ya. Tidak ada dead pixel, tidak ada warna-warna yang tidak normal ya. Benar-benar jernih ini sahabat. Jadi seandainya sahabat mau mengganti LCD, lebih baik ganti saja dengan LCD yang mempunyai layarnya yang tajam, jernih dan lembut ya. Dan salah satu keunggulannya ini yang kalau saya lihat tidak pedih di mata ya. Karena ada beberapa layar yang nyalanya itu seakan-akan tajam ke mata ya. Kalau ini lembut ya, benar-benar lembut. Mungkin karena teknologi IPS-nya itu atau ada teknologi lain yang dibenamkan ke LCD ini. Baik sahabat, mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Dan bagi sahabat yang mungkin ada pertanyaan ya, silakan ditanyakan di kolom komentar. Kita di sini belajar bersama, berbagi informasi bersama. Dan saya ini seperti yang terlihat di layar sedang terus menguji layar yang baru ini ya. Karena untuk pemasangan pertama kali harus diuji dulu, ditakutkan ada masalah. Nah, ini saya menggoyangkan ke kiri, ke kanan, atas, bawah, dan warnanya tetap sama ya, tidak berubah. Karena LCD lama yang padahal bawaannya yang ini kalau dilihat dari samping atau digoyangkan sedikit ke depan, ke belakang, dimiringkan, pasti warnanya menjadi gelap ya. Tapi kalau yang ini tidak ya, tetap jernih, tetap sama ya. Nah, bagi sahabat yang mau mengganti LCD, itu informasinya. Dan bagi sahabat yang mau membongkar sendiri, begitu juga informasinya. Demikian video ini, mudah-mudahan bermanfaat.